Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Mohon Saudara Rama memimpin doanya. Ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan. Tolong Saudara Rama tampilkan videonya dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk anak-anakku kelas 8. Hari ini mata pelajaran kalian adalah IPS, di mana materi yang akan dibahas adalah pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN dibagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dibagi menjadi 3, yaitu faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Faktor di mana daerah Asia Tenggara sering terjadi perubahan iklim karena kesalahan tata kelola lahan yang memicu pemanasan global. Kedua, faktor geologi sering terjadi bencana gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami disebabkan karena kawasan ASEAN berada di tengah antar bumi. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam, di mana sumber daya yang menunjang kehidupan masyarakat ASEAN adalah bahan tambang, hutan, dan laut. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi transportasi, di mana sarana transportasi sangat penting karena dituntut mobilitas ASEAN yang tinggi. Yang kedua, dalam perkembangan teknologi transportasi dibutuhkan prasarana jalan, jembatan, terminal, pelabuhan udara, sehingga membuat perubahan fungsi lahan. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang keamanan, dan budaya. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih luas karena kegiatan ekspor tanpa dikenakan pajak dan kegiatan distribusi pun lebih luas. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pertama, terdapat dampak negatif dari pengaruh konversi lahan tersebut. Pertama adalah lahan pertaniannya yang berkurang. Kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena pencemaran limbah tanah, air, dan udara. Ketiga, konversi lahan itu menular, mengancam ketersediaan lahan pertanian. Dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Yang pertama adalah luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya, hilangnya lahan ruang hijau atau dan berkurangnya lahan Nah, anak materi kita sudah selesai. Ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan untuk menambah kalian. Yang pertama adalah kerjakan LKS halaman 36 sampai 37 bagian A dan B. Tugas tersebut bisa dikumpulkan dengan cara difoto dan dikirimkan ke
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian mengamati video yang Ibu tayangkan, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Ibu sudah mengirim di grup. Silakan. Di mana materi yang akan dibahas adalah izin bertanya. Ya, silakan, Saudari Rama. Izin bertanya, Bu. Bagaimana cara mengatasi pembakaran nyeri di Indonesia, Bu? Terima kasih. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertanyaan. Ulangi. Ada yang mendiri aku. Kadang-kadang. Apakah ada yang mau bertanya tentang faktor-faktor pendorong atau faktor-faktor penghambat? Bertanya Bu, faktor penghambatnya apa saja Bu? Terima kasih. Ya, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan Windy. Faktor penghambat kerja sama di kawasan Asia antara lain. Yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara. Ya, itu saja yang Ibu bisa jawab. Apakah sudah mengerti? Sudah mengerti Bu, terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Bagaimana cara mengatasi pembakaran liar di Indonesia? Karena yang materi saya lihat, yang saya itu kan ada yang permasalahan tentang gejala bencana di ASEAN, Bu. Oh iya. Ibu akan menjawab pertanyaan Rama. Aksi penerbangan liar ini harus didatangi dengan pencegahan dan perbaikan. Adapun yang bisa dilakukan untuk mengatasi penerbangan liar. Yang pertama, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Setelah dilakukan penyuluhan tentang bahayanya penebangan liar, masyarakat harus diberikan pemahaman untuk melakukan perbaikan hutan. Ya, baik, kepada Saudara Rama, sudah dimengerti? Bisa dimengerti, Bu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Saudari Rahma, pimpin doanya. Baik,
sebelum menutup bacaan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Salah Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.